Ridwan Kamil Suswono mendapatkan elektabilitas 47,5%, kemudian Pramono Anung Rano Karno 31,5%, Dharma Pongrekun Kunwardana 5,1%, sisanya 15,9% menyatakan belum menentukan pilihan. Ini kalau kita Poltreking Indonesia merilis survei elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta pada Jumat 27 September 2024. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono unggul dengan elektabilitas 47,5%. Kemudian disusul Pramono Anung Rano Karno 31,5% dan Dharma Kun 5,1%. Adapun survei ini dilakukan pada 9 hingga 15 September 2024. Sedangkan populasi survei merupakan warga Jakarta dengan jumlah koresponden 1.200. Metode survei multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sistem pengambilan survei melakukan wawancara tatap muka. Simak, karena pergerakan di Jakarta adalah pilkada yang paling dinamis. Kan jangan lupa pada pilkada 2017 ketika Poltreking Indonesia mengawal, Anies Baswedan dalam tren survei itu selalu di nomor 3. Tetapi 2 bulan bahkan sebulan menjelang itu merangsek naik menjadi nomor 2, kemudian sempat nomor 2, kemudian justru di putaran kedua menjadi nomor 1 setelah menjadi runner up di putaran pertama. Jadi karena itu dinamika politik di Jakarta jauh lebih dinamis, lebih fluktuatif dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Temuannya sebagai berikut. Inilah elektabilitas tunggal sebelum berpasangan. Ridwan Kamil 48,9%. Angka yang belum sampai angka psikologis 50% plus 1. Jangan lupa, di Jakarta beda dengan daerah yang lain. Daerah khusus Jakarta, DKI Jakarta, itu mensyaratkan sesuai undang-undang harus menang minimal 50% plus 1. Artinya kalau belum memperoleh perolehan suara 50% plus 1 belum bisa menjadi pemenang hingga harus masuk putaran kedua. Seperti aturan regulasi di pemilu presiden. Seperti Pilpres persis. Nah, yang kedua yaitu Pramono Anung. Tingkat elektabilitas atau keterpilihannya 22,1%, sementara Dharma Pongrekun 4,1% dan sisanya 24,9% mengatakan tidak tahu, tidak jawab atau belum menentukan pilihan alias undecided voters. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana elektabilitas Cawagup. Nah, ini yang menarik, terbalik posisinya. Kalau tadi Ridwan Kamil lebih unggul dari Pramono Anung, untuk Cawagup Rano Karno lebih unggul selisih 10% dibandingkan Suswono yang wakilnya Ridwan Kamil, yaitu hanya 27,6%, Kunwardana 4,8%, sisanya naik di angka 30%, belum menentukan pilihan. Nah, ini yang menarik, kita lihat berbalik beda dengan hampir semua pilkada yang kami sudah survei, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, kami juga sudah survei bagi sebagian besar di Sumatera, Sulawesi sebagian, dan juga Kalimantan. Hampir tidak ditemukan ada cawagupnya, elektabilitasnya lebih tinggi daripada cagupnya. Yang kita menemukan di Jakarta karena faktor popularitas. Dan ternyata memang Rano Karno elektabilitasnya melampaui si cagupnya Pramono Anung. Dan tentu faktor ini biasanya kontributif secara elektoral. Bagaimana kita melihat versi akumulasi ketika berpasangan. Karena nanti pada tanggal 27 November, pemilih datang ke bilik suara memilih pasangan. Bukan memilih calon gubernur atau calon wakil gubernur saja, tapi pasangan. Nah, bagaimana angka yang sejatinya, yaitu jantung dari temuan survei kali ini sebagai berikut. Ridwan Kamil Suswono mendapatkan elektabilitas 47,5%. Kemudian Pramono Anung Rano Karno 31,5%, Dharma Pongrekun Kunwardana 5,1%, sisanya 15,9% menyatakan belum menentukan pilihan. Ini kalau kita perhatikan, selisihnya persis di angka 16%. Angka 16% ini jauh kalau pilkadanya berlangsung sekitar seminggu lagi. Tetapi menjadi pendek atau tipis selisihnya jika pilkadanya masih jauh. Atau paling tidak dikatakan relatif agak cukup lama, yaitu masih 2 bulan. Fluktuasi Jakarta masih mungkin. Karena itu saya mengatakan selisih ini tidak tinggi. Selisih ini hampir bisa dikatakan kompetitif. Tergantung trennya. Kalau tren Ridwan Kamil terus naik, tren Pramono Anung terus naik, sama dan lain, maka kemungkinan Ridwan Kamil dan Suswono akan memenangkan pilkada.
Tinggal apakah bisa melampaui 50% plus 1. Tinggal itu saja. Tapi kalau trennya berbalik, misalnya Ridwan Kamil trennya turun, Pramono Anung justru naik, kenaikannya misalnya 8% pada Pramono Anung, penurunan pada Ridwan Kamil 8%, maka mereka akan bertemu di angka yang sama dan berpotensi cross. Nah, yang harus disimak, yang harus dicermati adalah trennya di bulan depan seperti apa. Tapi kalau kedua-duanya turun, misalnya justru yang calon dan independen yang naik, itu ya berarti kelihatan bahwa pilkada akan berlangsung 2 putaran. Pertanyaannya, untuk di Jakarta, apakah berpeluang 2 putaran atau 1 putaran? Tergantung. Kalau ternyata calon ada 2 hal, pertumbuhan pada elektabilitas calon non-partai politik atau kerap dibilang perseorangan atau independen ini stuck di angka 5% atau tidak naik, artinya terakumulasi di 2 pasangan, kemudian di antara 2 pasangan ini memiliki selisih yang lumayan, maka itu diprediksi pilkada akan berlangsung dalam 1 putaran. Karena pasti ada yang melampaui 50% kemungkinan. Apakah Ridwan Kamil yang sesuai trennya saat ini yang paling berpeluang, atau Pramono Anung yang juga berhasil mendongkrak, merangsek, menyalip misalnya. Tetapi kalau misalnya Dharma Pongrekun ini elektabilitasnya naik sampai 10% atau 2 digit, meskipun belum tentu masuk di putaran kedua, kemudian Ridwan Kamil dan Pramono Anung selisihnya semakin tidak terlalu jauh, maka putaran kedua semakin terbuka lebar. Jadi peluang masuk putaran kedua itu semakin besar. Kalau kita membaca data per hari ini, Pilkada Jakarta berpotensi 1 putaran dimenangkan oleh Ridwan Kamil. Tetapi karena masih 2 bulan, lagi-lagi saya katakan, apalagi angkanya belum mencapai angka 50% per 1, per hari ini peluang untuk menjadi 1 putaran dan 2 putaran relatif masih agak berimbang, meskipun peluang 1 putarannya agak lebih besar sedikit daripada 2 putaran. Tren per hari ini karena kita melihat angka pada calon independen tidak mengganggu stabilitas perolehan di perimbangan pertarungan di 2 tanda petik mantan tadi. Nah, itu saya kira variabel yang harus kita baca. Dan jangan lupa faktor yang mungkin merubah tren mereka yang saling menggerus, adakah yang turun dan naik? Jangan lupa ada faktor undecided voters, yaitu para pemilih yang belum menentukan pilihan cukup tinggi, sekitar 16%. Kemana 16% ini? Misalnya ini berhasil diambil oleh Pramono Anung semua, maka dia akan berimbang. Jadi kita lihat, atau sebaliknya ini bisa diambil setengah saja oleh Ridwan Kamil, maka pilkada dalam 1 putaran semakin berpeluang dimenangkan oleh Ridwan Kamil. Itu kira-kira peta elektabilitas per hari ini di Jakarta, ya saya kira cukup menarik melihat angka ini. Ridwan Kamil relatif dinamika di Jakarta seperti Bu Yoki katakan tadi, karena tidak masuknya, gagalnya Anies Baswedan sebagai petahana yang periode sebelumnya, gubernur sebelumnya gagal dalam fase kandidasi, tidak mendapatkan tiket partai, sehingga gagal menjadi calon gubernur Jakarta. Sehingga kita semua akan bertanya kemana pemilih Anies Baswedan cenderung. Apakah ke salah satu dia mengantong atau menumpuk, atau dia tersebar, atau dia cair bahkan kemana-mana gitu kira-kira. Itu menjadi penting untuk kita simak, untuk kita dalami. Yang kedua, kita bisa lihat juga Ridwan Kamil dibandingkan Pramono Anung secara sosialisasi jauh lebih awal. Dan itu membuat barangkali faktor Ridwan Kamil lebih unggul daripada Pramono Anung. Tetapi Pramono Anung dan Rano Karno, terutama Pramono Anung, juga tidak terlalu jelek. Bahkan ini angka psikologis di atas 30%, saya katakan angka yang cukup tinggi untuk kompetitif bersama Ridwan Kamil. Karena terbilang terlambat dalam sosialisasi, karena PD Perjuangan baru memutuskan menjelang penetapan, menjelang pendaftaran, itu baru beberapa hari kemudian, tetapi didongkrak oleh popularitas dan likability yang dimiliki oleh Rano Karno. Maka faktor ini juga membuat kelihatan tadi Pramono Anung elektabilitasnya hanya 22%, sementara Pramono Anung 37%, mereka bertemu di tengah berpasangan menjadi 31,5%. Nah, sebaliknya, poin saya pada Pramono Anung, cawagupnya variabel positif, plus dia memberikan dampak elektoral positif, dan itu terlihat kenaikannya signifikan sekali. 10% bahkan kenaikan Pramono Anung di angka sebelumnya, 2 digit. Sementara pada wakil Ridwan Kamil, itu non-variable, hampir tidak memberikan kontributif positif
dalam elektabilitas Ridwan Kamil dari Suswono. Bahkan kalau kita lihat dari margin error memang malah turun sedikit. Tapi karena masih di dalam rentang margin error, saya mengatakannya flat, stabil, tidak menaikkan dan tidak menurunkan alias non-variable. Tapi Suswono punya potensi membawa mesin politik bernama Partai Keadilan Sejahtera. Kita tahu PKS adalah partai yang relatif bisa diandalkan kinerja mesin politiknya. Sementara juga Pramono Anung, kita tahu dari PD Perjuangan, dua partai yang PKS dan PD Perjuangan ada partai yang sama-sama bisa digerakkan dan bisa diandalkan. Pertanyaannya mana yang lebih diterima, yang mungkin bisa bersosialisasi, berkompromi, berkomunikasi dengan pemilih Anies Baswedan. Apakah pemilih Anies Baswedan belum move on, ada kekecewaan pada PKS yang berpisah dengan Anies tidak jadi maju, atau sebaliknya juga dengan PD Perjuangan hampir diusung, sama cerita PKS dan PD Perjuangan. Nah, itu yang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.